Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Waduh, kok malah jadi begini? Rumput Stadion Gelora Bung Karno rusak usai konser K-pop. Fenomena tan terduga Jordi Amat tampil gemilang di JDT. Apakah ini tanda comeback jelang timnas Indonesia? Kabar bahagia datang tiba-tiba. Peluang Elkan Bagot merapat ke Oxford United, klub milik Erick Thohir yang promosi di Liga Inggris. Tom Haye gagal selamatkan timnya di partai terakhir Liga Belanda tapi bikin assist Ragnar Oratmangoen Magabut. Ramadan Sananta striker lokal timnas Indonesia yang subur. Tapi Shin Tae-yong malah tak memilihnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini alasannya. Tumbangkan timnas wanita Jepang, Korea Utara juarai Piala Asia U17 Wanita 2024. Irak sudah mempersiapkan jelang lawan timnas Indonesia. Irak kirim tim advance ke Indonesia lebih awal. Bikin semangat dan bangga saat melatih. Kekaguman Shin Tae-yong dengan sikap para pemain timnas Indonesia. Seperti yang sudah diketahui pada awal Juni nanti timnas Indonesia akan menggelar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Irak dan Filipina untuk dua pertandingan terakhir grup F. PSSI memilih SUGBK sebagai venue dua pertandingan krusial ini. Namun baru-baru ini ada kendala dengan rumput Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut. Pada hari Sabtu 18 Mei 2024 kemarin, SUGBK digunakan untuk konser salah satu grup K-pop NCT Dream. Beredar di media sosial kondisi rumput SUGBK yang rusak akibat konser tersebut. Arya Sinulinga dimintai keterangan terkait penggunaan SUGBK sebagai venue konser, padahal tidak lama berselang akan ada pertandingan penting timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa SUGBK bukan aset dari PSSI, sehingga PSSI tidak bisa melarang pengurus SUGBK menyewakan stadion itu untuk konser. Setelah konser kemarin, yang pertama kita perlu tahu bahwa GBK bukan dimiliki PSSI. Kita PSSI istilahnya menyewa, ungkap Arya di akun media sosialnya. Pada kesempatan yang sama, Arya Sinulinga meminta masyarakat untuk tidak panik. Karena pengurus SUGBK memberikan jaminan bahwa kondisi rumput sudah oke kembali jelang laga melawan Irak dan Filipina tersebut. Kita juga sudah menghubungi pengurus GBK tadi malam setelah konser itu dan menanyakan bagaimana kondisi rumput GBK. Kata mereka nanti rumputnya setelah 5 hari lagi bakal bangun lagi setelah tertindih penutupnya. Setelah itu akan dikasih pupuk rumputnya. Kemudian 6 hari kemudian rumputnya bakal bagus lagi. Mereka menjamin rumputnya bakal baik lagi. Arya juga menegaskan bahwa PSSI tidak akan lepas tangan terkait kondisi rumput SUGBK ini. Ia menyebut Ketum PSSI Erick Thohir sudah memberikan perintah untuk mengawal kondisi rumput SUGBK agar kondisinya fit jelang dua partai krusial tersebut. Rumput SUGBK diperhatikan Pak Ketum kita, sehingga Pak Ketum meminta kami supaya kita periksa ataupun juga selalu mengontrol kondisinya. Semoga rumput GBK bisa kita pakai untuk timnas kita dan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Jordi Amat sumbang gol perdana JDT kudeta tim yang dibela Sadil Ramdhani dari puncak klasemen. Johor Darul Taksim sukses memetik kemenangan pada matchday kedua Malaysia Super League 2024 dengan mengalahkan Negeri Sembilan 3-1 di Stadion Sultan Ibrahim Sabtu 18 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pada laga ini Jordi Amat dipercaya menjadi starter oleh pelatih anyar JDT Hector Bidoglio.
Selain itu, bek timnas Indonesia tersebut juga dipercaya memakai ban kapten tim. Jordi Amat tampil tak tergantikan hingga laga berakhir. Sebelum MSL 2024 bergulir, Bidoglio bersama Amat menerima trofi terlebih dahulu bersama JDT. Keduanya membantu JDT meraih piala sumbangsi setelah menang walkover 3-0 atas Selangor FC pada pekan lalu. Bek timnas Indonesia tersebut sukses menjawab kepercayaan sang pelatih. Performanya sepanjang pertandingan sangat impresif. Jordi Amat melengkapi kontribusinya dengan menyumbang gol perdana pada musim ini. 1 gol dicetak bek 31 tahun di laga ini ketika tandukannya menyambut umpan sundulan Mateo Davies menjebol gawang Negeri 9 di menit ke-71. Gol Amat itu melengkapi kemenangan JDT setelah sebelumnya Bergson da Silva mencetak brace pada menit ke-12 dan 17. Sedangkan satu-satunya gol Negeri 9 dilesakan Hein Tet Aung. Gol ini jadi torehan kedua bagi Jordi Amat selama berkarier di JDT. Jordi Amat juga mencetak gol pertamanya selama tampil di Malaysia Super League. Dia mencatatkan gol pertamanya untuk JDT ketika tampil di Piala FA Malaysia 2023. Gol tersebut tercipta kala JDT menang 5-0 pada perempat final Piala FA Malaysia melawan Penang. Kemenangan atas Negeri 9 mengantar JDT ke puncak klasemen sementara Liga Malaysia 2024 selepas mengumpulkan 6 poin. Setelah ini Jordi Amat bakal bersiap untuk laga pekan ketiga MSL 2024 di markas Kuala Lumpur. Usai laga tersebut, Jordi Amat bakal bergabung ke timnas Indonesia untuk 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek 31 tahun tersebut bakal membantu timnas Indonesia untuk menghadapi Tanzania pada 2 Juni 2024 dalam rangka uji coba. Elkan Bagot tengah menjadi bidikan klub Liga Inggris di tengah keberhasilan Oxford United yang promosi ke Championship. Oxford United menjadi perbincangan hangat usai berhasil naik kasta ke Championship, kasta kedua Liga Inggris. Paling mengesankan lagi, Oxford merupakan tim yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir bersama Anindya Bakri diketahui memegang 51% saham di tim berjuluk The Yellows tersebut. Oxford United berhasil menumbangkan Bolton Wanderers 2-0 pada play-off promosi EFL League One Sabtu 18 Mei 2024. Josh Murphy menjadi pencetak 2 gol kemenangan tim yang bermarkas di Kasam Stadium tersebut. Keberhasilan Oxford beriringan dengan rumor Elkan Bagot yang diminati klub-klub Inggris. Seperti diketahui, bek timnas Indonesia itu saat ini berstatus sebagai pemain Ipswich Town FC. Bagot masih terikat kontrak dengan Ipswich hingga 2025. Namun kesuksesan Ipswich naik kasta ke Premier League tampaknya membuat Elkan kembali terlempar. Seperti halnya musim lalu, pemain berpostur 196 cm itu menjalani peminjaman di klub League One, Bristol Rovers. Kondisi itu bisa dimanfaatkan Oxford untuk menggait bek berusia 21 tahun tersebut. Jika merujuk dari pernyataan Erick Thohir, terbuka peluang bagi Elkan Bagot untuk merumput bersama Oxford. Grup keluarga Hartono memiliki Como 1907. Kemarin Pak Sihar saya cek di klub di Belgia kalau tidak salah, ucap Erick Thohir. Ini kalau klubnya Pak Sihar naik ke kasta tertinggi sepak bola Belgia, alhamdulillah, kita bisa jadikan platform. Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarir, tetapi sebagai pemain inti, bukan cadangan. Ini kita akan bicarakan, saya sudah telepon Pak Nirwan, Grup Jarum, Pak Victor, Pak Sihar untuk nanti duduk bersama PSSI agar bisa bersinergi. Ini yang kita akan bicarakan. Sementara itu pelatih Oxford United Des Buckingham mengaku punya 2 kriteria khusus untuk menyusun skuad. Kami selalu menilai 2 hal, yang pertama adalah performa dari pertandingan sebelumnya dan yang lainnya adalah apakah menurut kami bisa mendapat keuntungan di suatu tempat. Jika melihat dari kedalaman skuad, terbuka peluang bagi Elkan Bagot untuk merapat.
Oxford saat ini memiliki 4 pemain berposisi back tengah yaitu Elliot Moore, Jordan Thorniley, Stefan Negru, dan James Golding. Bagot bisa menggantikan posisi James Golding yang banyak menjalani peminjaman dalam 2 musim terakhir di Banbury United 2022 dan Ford 2023 dan Maidenhead United. Tidak menutup kemungkinan back timnas U19 Irlandia itu kembali dipinjamkan musim depan. Pelatih Ipswich Town, Kieran Kena, juga menyatakan harapannya untuk Elkan Bagot bisa merumput di Championship musim depan. Kemampuannya Elkan menguasai bola dan postur tinggi sangat cocok untuk sepak bola modern. Bertahan dengan kuat, dia menunjukkan perubahan kecepatan. Ini seperti dia telah memiliki semuanya, dia hanya butuh pengalaman. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menuai hasil kurang memuaskan saat melakoni partai terakhir Liga Belanda. Seluruh 18 tim secara serentak menjalani laga pemungkas atau pekan ke-34 pada Minggu 19 Mei 2024. Tom Haye bersama Heerenveen kebagian jatah mendatangi markas Sparta Rotterdam. Berambisi menutup musim dengan manis, tim tamu justru pulang tanpa poin dari Stadion Sparta Stadion HT Castle. Mereka digebuk tuan rumah lewat skor 1-2. Heerenveen pun mengalami kebobolan lebih dulu oleh Camille Negli saat laga berjalan 57 menit. Gol tambahan via Tobias Lauritsen membuat Heerenveen semakin tertinggal. 1 menit usai kejebolan untuk kali kedua, pelatih KS Van Wonderen memasukkan Tom guna memperkuat lini tengah. Hasilnya, gelandang timnas Indonesia itu membidani gol Paul Bocniewicz pada masa injury time. Namun assist Tom tak cukup untuk menghindarkan Heerenveen dari kekalahan. Hasil ini membuat Heerenveen finish di peringkat ke-11 klasemen alias turun 1 tangga. Mereka menyudahi perjuangan dengan 37 poin. Pilar timnas Indonesia lainnya Ragnar Oratmangoen juga mendapati hasil kurang baik bersama Fortuna Sittard. Dia harus menyaksikan timnya bermain imbang 0-0 melawan Heracles. Bahkan Ragnar sama sekali tidak dimainkan dalam duel kali ini. Pelatih Sittard menggunakan kuota pergantian pemain untuk memasukkan Mohamed Belkhir, Iman Griffith, dan Bischops serta George Hermsen. Dengan Ragnar yang magabut alias makan gaji buta di bangku cadangan, Fortuna Sittard menggeser tempat Heerenveen berkat perolehan 88 angka. Selesai menjalankan tugas di klub, Tom dan Ragnar bakal memperkuat timnas Indonesia. Keduanya menghuni skuad Garuda untuk partai kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina. Keputusan Shin Tae-yong tak memanggil striker lokal timnas Indonesia ini menuai banyak pertanyaan dari penggemar tanah air. Padahal pemain ini merupakan satu-satunya striker lokal yang terbilang subur ketika bermain di klubnya dan pernah bawa timnas Indonesia juara SEA Games 2023. PSSI belum lama ini merilis nama-nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melakoni 2 pertandingan tersisa di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni menghadapi Irak dan Filipina. Sejauh ini timnas Indonesia menempati urutan kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan sekali kalah. Kini timnas Indonesia akan menghadapi Irak serta Filipina dan 2 pertandingan ini bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan depan. Hal itulah yang membuat kepercayaan diri pemain timnas Indonesia semakin tinggi karena akan tampil langsung di hadapan puluhan ribu supporter. Meski begitu ada satu pemain yang tidak dipilih Shin Tae-yong ke timnas Indonesia walau dirinya menjadi striker lokal tersubur sejauh ini. Dia adalah striker lokal Persis Solo yakni Ramadan Sananta yang sebelumnya selalu dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia termasuk di Piala Asia U23. Ramadan Sananta menjadi satu dari 5 pemain timnas Indonesia yang tidak dipanggil Shin Tae-yong bersama Hoki Caraka, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, dan Mark Locke. Keputusan Shin Tae-yong ini menuai pertanyaan dari publik karena Ramadan Sananta termasuk striker lokal yang cukup tajam bersama timnas Indonesia. Pemain 22 tahun itu telah mencatatkan 10 penampilan atau 193 menit bagi timnas Indonesia semenjak dilatih Shin Tae-yong dengan koleksi 5 gol.
Bahkan di klubnya yakni Persis Solo, Ramadhan Sananta telah mencetak 8 gol dan 1 assist dari 23 pertandingan di musim ini. Meski terbilang sebagai satu-satunya striker lokal yang saat ini menakutkan bagi lawan, namun pelatih Shin Tae-yong punya kebijakan tersendiri tidak memilih Ramadhan Sananta. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang mengatakan jika komposisi striker Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah cukup. Sejauh ini Shin Tae-yong hanya membawa 2 penyerang andalannya untuk menghadapi Irak dan Filipina yakni Rafael Struijk dan Dimas Drajad. Korea Utara juara Piala Asia U17 Wanita 2024 setelah mengalahkan Jepang dengan skor 1-0 pada final Piala Asia Wanita 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu 19/5/2024. Menit ke-24, bola sepakanan kaki kanan John Il-chong dari luar kotak 16 bisa diamankan. Pertandingan memasuki menit ke-30, kedudukan masih sama kuat. 2 menit berselang, bola sepakan Hirakawa membentur mistar gawang. Menit ke-33, bola sepakan Choi Il-san masih melebar dari gawang Jepang. Semenit berselang, bola sepakan John Il-chong sedikit meninggi di atas mistar gawang. Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Babak kedua, Korea Utara mencetak gol pada menit ke-46 melalui tembakan kaki kanan John Il-chong setelah menerima umpan Choi Il-san. Skor 1-0 untuk keunggulan Korea Utara. Menit ke-58, percobaan Hana Kikuchi gagal, bola tembakan dari kaki kanan jarak jauh belum menemui sasaran. Korea Utara pada menit ke-61 melakukan percobaan melalui sepakan jarak jauh Kang Ryumi namun gagal. Menit ke-71, bola sepakan Cho Ryeom-jong bisa ditangkap kiper Jepang. Pertandingan memasuki menit ke-82, kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan Korea Utara. Hingga laga berakhir, tidak ada lagi gol tercipta. Korea Utara menjuarai Piala Asia U17 Wanita 2024 dengan mengalahkan Jepang. Federasi Sepak Bola Irak mengirim tim advance ke Indonesia lebih cepat. Mereka akan memesan hotel dekat stadion, menyiapkan menu makanan, dan lain sebagainya. Irak akan dijamu Timnas Indonesia pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juni 2024. Meski laga ini masih berjarak sekitar 2 pekan lagi, Irak sudah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari. Hal ini dilakukan agar Irak bisa meraih hasil maksimal. Asosiasi Irak mengirim tim administratif ke Indonesia untuk supervisi pemesanan hotel, makanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Irak di Indonesia untuk menghindari kebingungan administrasi dan organisasi. Delegasi Irak akan mengurus masalah hotel dan tempat penginapan. Tempatnya akan dekat dengan lokasi latihan dan venue pertandingan. Karena ini adalah satu-satunya kondisi buat Irak dalam lawatannya ke Indonesia untuk menghindari penundaan atau hal lainnya yang bisa menyebabkan kelelahan. Nantinya IFA juga akan menyiapkan chef khusus yang menyiapkan makanan untuk para pemain. Sebab masakan Asia Timur dirasa kurang cocok dengan lidah para pemain Irak. Kabar baiknya buat Irak adalah SUGBK menggunakan rumput alami. Ada kekhawatiran akan penggunaan rumput sintetis sebagaimana terjadi di markas Filipina. Saat ini timnas Irak memuncaki klasemen sementara grup F dengan raihan 12 poin berkat sapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Indonesia di posisi kedua dengan 7 angka yang membuat Garuda membutuhkan 3 poin untuk mengamankan posisi runner-up demi lolos ke babak ketiga sekaligus meraih tiket otomatis Piala Asia 2027. Vietnam ada di posisi ketiga dengan 3 poin hasil dari sekali menang dan 3 kali kalah. Lalu di posisi buncit ada Filipina dengan 1 angka hasil dari sekali imbang dan 3 kali kalah. Pelatih Shin Tae-yong mengaku kagum dengan sikap para pemain timnas Indonesia yang tidak pernah mengeluh selama menjalani latihan dengan intensitas yang tinggi. Kini Shin Tae-yong tercatat menukangi timnas Indonesia dan U23.
Pertama-tama terima kasih kepada pemain timnas. Saya sangat mengapresiasi para pemain karena mereka selalu mengikuti arahan dari saya, ucap Shin Tae-yong. Walaupun porsi latihan banyak taktik, tetapi mereka tanpa ada keluhan tetap mengikutinya. Itu yang membuat sepak bola Indonesia akan berkembang. Dan karena itu saya sangat bangga dengan para pemain timnas Indonesia saat ini. Sebelumnya Shin Tae-yong sudah melatih tim nasional Indonesia sejak Januari 2020. Kala itu Shin Tae-yong ditunjuk oleh PSSI pimpinan Mochamat Iriawan atau biasa akrab disapa Iwan Bule. Shin Tae-yong diganjar perpanjangan kontrak hingga 2027 dari PSSI di bawah komando Erick Thohir. Masa bakti Shin Tae-yong diteruskan berkat mencapai yang dibebankan PSSI. Pertama, Shin Tae-yong mampu meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Shin Tae-yong mengantarkan timnas U23 Indonesia keluar sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024 Qatar. Padahal PSSI hanya menargetkan Shin Tae-yong agar bisa membawa timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Saya juga tersentuh karena datang dari luar negeri membawa teknik latihan yang berbeda dari sebelumnya. Tapi mereka tetap rendah hati mau mengikuti semua aturan. Dan meskipun ajaran saya dari luar tetap bisa diterima dengan baik, ujar Shin Tae-yong. Agenda terdekat Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia menyisakan 2 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 5 hari berselangnya melawan Filipina di lokasi yang sama. Kini Asnawi Mangkualam dan timnya yang mengoleksi 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya timnas Indonesia akan mulai menggelar pemusatan latihan TC pada 28 Mei 2024. Dalam rangkaian TC itu, timnas Indonesia diagendakan menggelar 1 pertandingan uji coba kontra Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 2 Juni 2024. Pastinya timnas akan lebih baik dan berkembang, kata Shin Tae-yong. Jadi mohon dukungan dari fans sepak bola Indonesia, semoga sepak bola selalu maju.